Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Buya. Kalau orang yang melaksanakan sholat sunnah, taubat, ataupun sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah hajat, itu bisa enggak usolnya disatukan ataupun niatnya disatukan, sholatnya hanya 2 rakaat, pelaksananya 3 niat. Demi untuk memanfaatkan niat-niat yang baik. Dan itu sholat tersebut ada yang mengatakan sholat mutlak ataupun ada yang mengatakan bukan sholat mutlak. Itu mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah sholat sunnah mutlaqah. Yaitu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Artinya tidak ditentukan oleh Allah atau Rasulullah tentang waktunya. Anda kapanpun boleh melakukannya. Berbeda sholat duha. Habis duhur nggak ada duha. Karena sudah ditentukan waktunya setelah terbit matahari, diberikan meninggi setinggi tombak, baru saat itulah waktu duha. Anda pengen action gaya sholat duha habis duhur, nggak ada itu. Karena sudah ditentukan waktunya. Baik, sama witir juga adalah setelah kita melakukan isya. Selagi kita sudah sholat isya, maka kita boleh witir. Iseng habis maghrib habis duhur juga witiran, ya nggak begitu. Nah, kemudian sholat sunat mutlak itu nanti nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan setelah melakukan sholat subuh sampai terbit matahari dan melewati. Setelah melakukan sholat asar sampai terbenam matahari. Dan waktu istiwa, waktu matahari di atas kepala kita. Ada mau istiwa itu adalah singkat sekali. Hampir sedetik saja. Cik, istiwa langsung berembah. Itu kan istiwa itu hanya dalam cerita fikih saja. Nggak ada orang ngancam. Mana si matahari istiwa? Allahu Akbar, nggak kebayang itu semuanya. Itu hanya obrolan seorang fuqaha, seorang fakih, bahwasanya ada sholat yang diharapkan waktu istiwa. Waktu lagi kencang-kencangan di atas kepala itu nggak boleh. Ya kita bayangin seperti apa. Pas pada, wah Allah, kencang, Allahu Akbar. Ya. Baik, kemudian nah, itu tidak boleh. Adapun ada sholat-sholat yang karena sebab kita mengkodok sholat atau sholat yang punya sebab yang mendahului kita boleh dilakukan di setelah sholat asar sekalipun. Anda melakukan sholat qobliyah asar setelah asar karena tadi waktu ke masjid ketinggalan. Ke masjid sudah qomat, langsung Anda sholat asar. Baru setelah Anda sholat asar, Anda bisa melakukan qobliyah asar biarpun Anda setelah sholat asar. Karena apa? Yang Anda lakukan itu adalah sholat yang sudah ditentukan waktunya dan waktunya waktu asar. Atau Anda punya utang zuhur, ingatnya setelah asar. Setelah assalamualaikum sholat asar, ya Allah, saya belum sholat zuhur. Anda lakukan. Nah, seperti itu. Atau sebab sholat sunnah yang sebabnya mendahului. Seperti sholat wudhu. Sholat wudhu itu dilakukan wudhu dulu baru sholat. Nggak ada sholat dulu baru wudhu. Aneh namanya. Wudhu baru disunatkan sholat. Itu yang dikerjaan Sayyidina Bilal sampai surga, terompah kakinya didengar Nabi di surga. Ini Bilal, Sayyidina Bilal. Jadi setelah wudhu melakukan sholat. Atau tahiyatul masjid. Setelah masuk masjid baru melakukan sholat. Nah, ada sholat-sholat yang memang ada sebabnya. Dan boleh kita lakukan. Cara ngerjakannya tidak seperti mutlak. Ini yang ditanyakan. Tapi statusnya kelas mutlak. Sebab, kenapa? Karena sebabnya Anda boleh adakan kapan saja. Sholat mutlak itu Anda boleh melakukan kapan saja. Kecuali di waktu yang diharamkan. Tapi ada sholat sunnah yang dia sama seperti sholat mutlak dalam segi martabatnya. Jadi sholat itu ada sholat mutlak, sholat yang punya waktu, sholat fardu kan begitu. Yaitu sholat yang mempunyai sebab, tapi sebabnya Anda bebas. Seperti yang Anda tanyakan, sholat istikharah, sholat
apa tadi tahiyatul masjid. Itu sebetulnya satu tingkat namanya sholat sunnah mutlak. Cuman Anda boleh wudhu kapan saja, asalkan habis wudhu siang ya sholat. Berarti yang mutlak adalah sebabnya. Anda boleh mengadakan, apakah ada dilarang? Dilarang wudhu setelah asar, nggak ada. Jadi kalau Anda tiba-tiba setelah sholat asar kok wudhu, Anda tetap disunahkan sholat. Tapi Anda mengambil wudhu. Bukan niat saya pengen sholat habis asar. Itu enggak. Jadi Anda wudhu, kapan Anda wudhu, berarti setelah itu Anda melakukan sholat sunnah seperti itu. Nah, jadi sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, hajat, atau orang sing istikharah, itu adalah sekelas mutlak. Sekelas mutlak. Karena sekelas mutlak, Anda sebabnya boleh Anda ambil kapan saja. Waktu kapan saja boleh sebabnya. Istikharah kapan saja, nggak harus malam. Kapan saja sholat istikharah. Nah, satu sholat, kalau satu martabat sekelas mutlak, maka Anda boleh menggabungkan niatnya dalam satu sholat. Itu termasuk as-salawat al-mundarijah tahta sholatin ukhra, atau sering disebut dengan sholat-sholat atau niat yang bisa dimasukkan ke dalam niat yang lainnya. Contoh dilintaskan di hati, aku niat sholat wudhu. Pas kebetulan mau masuk masjid. Pas kebetulan nih mau nikah nih, milih istikharah sekalian. Wah hajat, setelah nikah nanti belum punya fulus sekalian, pengen hajat. Terus apalagi? Pokoknya banyak. Wah menyesali dosa-dosa. Wah ini ada 7 niat. Boleh dilintaskan di hati langsung Allahu Akbarnya sekali, bukan Allahu Akbar 7 kali. Jadi niat itu dilintaskan, aku niat itu Allahu Akbar. Nama itu sah. Pahalanya dapat pahala 7. Ini. Cuman cara melakukannya, sholat-sholat semacam ini untuk menjadi orang naik pangkat, ini harus kasih ilmunya. Jadi begini, misalnya ibu-ibu sudah baik. Biasanya sholat wudhu dulu. Habis sholat wudhu, hajat, istikharah, apa lagi? Witir. Witirnya 3. Wudhu, istikharah, hajat, witir 3. Witir 2. Wudhu, istikharah, hajat, witir, berarti 9 rakaat. Ya kan? Biasanya setiap malam 9 rakaat. Cuman gara-gara ketemu ustadz dia salah paham. Boleh 2 rakaat dengan niat semuanya. Yang nggak boleh hanya witir, karena witir sholat punya waktu khusus, nggak boleh witir digabungkan. Jadi apa? Hajat, istikharah, wudhu dijadikan 1. Akhirnya sholatnya jadi 5. Itu namanya turun pangkat, Bu. Yang dimaksud Bapak penanya itu, gimana saya punya jatah semalam sholat hanya 9 rakaat, 3 witir. Nah ini ada 2 kali 3 ini mau buat saya apa? Cari niat sebanyak-banyaknya gitu, jatah dulu. Jangan dipangkas, diskon lumayan, ada cara ini. Ini memang kadang-kadang punya ilmu itu, kalau ilmunya kurang manfaat itu malah jadi mangkas ibadah. Ini biasanya kerjanya ustadz yang sering ceramah itu alasannya terlalu capek dia. Jadi pakai rangkep-rangkep begitu tuh. Jadi ustadz-ustadz kadang merasa sudah banyak pahala. Oh ya sudahlah, merasakan saya sudah ceramah. Jadi pahala sudah banyak ceramah. Jadi sholat udah pakai pangkas-pangkas saja deh. Jadi sholatnya cuma 2 rakaat, niatnya banyak, 5 niat. Duh, masalah sah-sah ya. Cuman para ulama mengajarkan kalau Anda niat banyak dalam satu sholat, itu mendapatkan pahala banyak. Itu maksudnya apa? Jika kamu punya jatah sholat, jangan sampai hanya sholat 2 rakaat hanya dengan 2 niat, 1 niat. Coba cari niat yang lainnya. Termasuk ini kecerdasan dalam bersedekah. Anda punya uang 100.000, wahai hamba Allah. Anda dermakan, jangan hanya sedekah saja. Anda bisa niat yang banyak, ya Allah. Aku niatkan semoga pahalanya ke ibunda dan ayahandaku. Semoga dengan ini kau tutup aibku. Semoga dengan ini sedekah kau tutup orang lain dari mataku. Semoga dengan sedekah ini kau mudahkan segala urusanku. Sambil mengadu kepada Allah dalam bersedekah. Wah, begitu dong. Itu pun lintasan di hati, jangan di kotak amal lama-lama setengah jam nanti ganti yang lainnya itu. Pejam mata begitu, enggak. Saya nyontohkannya juga takut disalahpahami lagi nanti. Maksudnya lintasan dari sudah berjalan niati saja sambil wah nanti 100.000 untuk ini. Gitu. Jadi semakin banyak niat ternyata mendapatkan pahala. Tapi kalau selain sholat mutlak atau yang sepadan dengan sholat mutlak nggak boleh digabungkan. Wah, misalnya apa? Qobliyah duhur double. Qobliyah duhur kan ada 2. 1 double niat ya enggak. Qobliyah isya sama witir, ba'diyah isya sama witir enggak, karena ba'diyah isya adalah
sunnah sendiri, witir, sunnah sendiri, nggak boleh digabung. Seperti itu ya. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal baik dan meningkatkan kualitas kebaikan kita. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.